Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Musul Hamdi di channel YouTube RT 001. Halo warga RT 001. Sebentar lagi kita semua, khususnya masyarakat Kabupaten Karimun, kita akan menyambut, merayakan dan memperingati hari ulang tahun terbentuknya daerah Kabupaten Karimun, tepatnya pada tanggal 12 Oktober. Lalu warga RT 001, Kabupaten Karimun merupakan wilayah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan beberapa kabupaten yang berada di Provinsi Riau pada saat itu, yang salah satunya adalah Kabupaten Karimun. Ketika awal dibentuknya Kabupaten Karimun, ia hanya terdiri dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Karimun, Kecamatan Moro, dan Kecamatan Kundur. Namun dengan berbagai macam alasan dan pertimbangan, yang salah satunya adalah terlalu luasnya wilayah kecamatan sehingga menjadi menghambat dari wilayah publik yang berada di berbagai kecamatan, hingga melakukan pengembangan dan pemekaran beberapa kali menjadi beberapa kecamatan, yang salah satunya dimulai melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2001, yaitu dimengkatkan menjadi 8 kecamatan, kemudian dirubah lagi melalui Perda Nomor 10 Tahun 2004 menjadi 11 kecamatan, kemudian dirubah lagi melalui Perda Nomor 2 Tahun 2012 menjadi 12 kecamatan, dan terakhir itu dirubah kembali melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2022 menjadi 14 kecamatan. 14 kecamatan ini adalah Kecamatan Moro, Kecamatan Burai, Kecamatan Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Bungar, Kecamatan Belat, Kecamatan Karimun, Kecamatan Tebing, Kecamatan Merau, Kecamatan Barat, dan terakhir yang baru pada tahun 2002 yang dikatakan itu Kecamatan Selatilan dan Kecamatan Kursi Besar. Tentu dengan banyaknya kecamatan ini menjadi solusi atas keterlambatan pelayanan maupun akses pelayanannya yang terlalu jauh, karena memang Kabupaten Karimun itu merupakan lokasi yang seperti dari banyak pulau yang didominasi oleh lautan sebanyak 81%. Kabupaten Karimun merupakan salah satu wilayah kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Lalu juga pelayanan dalam tahunnya yang ke-21. Kabupaten Karimun merupakan salah satu wilayah di Provinsi Kepulauan Riau yang termasuk mempunyai penduduk yang banyak dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lain, wilayah kabupaten yang lain, yaitu terdiri dari 252.297 jiwa. Kemudian ribuan penduduk ini tersebar di berbagai wilayah, di berbagai 12 kecamatan tadi yang tersebar di Kabupaten Karimun. Kabupaten Karimun merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 198 pulau. Dan terasa 198 pulau ini 67 pulau berpenghuni dan 130 pulau ini tidak berpenghuni. Artinya masih terdapat banyak pulau-pulau yang kosong yang ada di wilayah Kabupaten Karimun. Tentu ini menjadi tempat yang sangat terbuka ataupun menjadi peluang bagi warga-warga yang ataupun masyarakat di daerah-daerah yang lain yang kayaknya tinggal di daerah tersebut terlalu susah sampai kita tidak mau bermigrasi ke Kabupaten Karimun. Kita masih banyak pulau yang kosong, juga bisa menjadi salah satu opsi untuk
Tinggal gitu. Nah kemudian Kabupaten Karimun merupakan wilayah yang didominasi oleh lautan. Luas wilayah Kabupaten Karimun itu adalah 7.984 km persegi, di mana 81% itu adalah lautan, yaitu sebanyak 6.460 km persegi, daratan sebesar 19%, yaitu 1.524 persegi. Tentu dengan wilayah yang didominasi lautan ini menjadi karakteristik tersendiri dari Kabupaten Karimun dalam mengelola, mengurus, dan melaksanakan pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Karimun dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan wilayah. Selama 23 tahun Kabupaten Karimun kita sudah mengalami 3 kali pergantian pimpinan bupati. Yang pertama itu adalah Bupati Sani yang menjabat selama 1 periode pada tahun 2001 sampai tahun 2005. Kemudian dengan wakilnya Negeri Bakir saat itu. Kemudian yang kedua, wakilnya maju dan menjadi bupati dan lebih selama 2 periode, yaitu pada tahun 2005 sampai tahun 2015. Yang pada saat itu dilakukan oleh wakilnya Paul Rafi yang tidak menjabat selama 2 periode. Kemudian tidak jelas waktunya wakil dari Negeri Bakir bupati pada tahun 2015 bersama pasangannya yaitu Anwar Masim dan menjadi bupati selama 2 periode pada tahun 2012 sampai saat sekarang habis masa jabatannya pada tahun 2024 nanti. Uniknya dari proses pergantian kepemimpinan yang terjadi di Kabupaten Karimun dari awal sampai hingga hari ini selama 3 kali pergantian, selalu yang menjadi pendamping akan menjadi wakil dari bupati sebelumnya ketika ia mencalonkan diri, ia berhasil menjadi bupati dan dalam menemukan aku penting untuk setiap pembangunan eksekutif yang ada di wilayah Kabupaten Karimun. Dan saya tidak tahu apakah nanti tahun 2024 wakil dari Grafik yaitu Antasir apakah ia mencalonkan diri, dan ketika ia mencalonkan diri apakah ia berhasil untuk menduduki jabatan sebagai bupati. Tentu ketika ia berhasil menduduki jabatan sebagai bupati, maka ia berhasil melanjutkan regenerasi politik dari awal dari mulai Muhammad Sani dari Basrio ke Paul Rafi. Namun ketika dia tidak berhasil untuk ini bakal memutus proses politik yang memiliki karakteristik yang baik selama 23 tahun terakhir ketika terbentuk. Bicara tentang Kabupaten Karimun, ada beberapa fakta yang harus kawan pemerintah mengenai Kabupaten yang pertama adalah sejarah terbentuknya Kabupaten Karimun itu dimulai pada abad ke-13, di mana pada saat itu wilayah Karimun merupakan wilayah bawah kekuasaan kerajaan Sriwijaya, kemudian berbeda tangan menjadi milik kerajaan Malaka, dan terakhir berbeda tangan menjadi milik kerajaan Firomingga yang pada saat itu dikenal sebagai penghasil gambir dan tambang yang besar. Tidak heran kalau kita melihat wilayah Karimun, khususnya di Pulau Guntur, kita melihat terdapat banyak hamparan gambir yang ada di Pulau Guntur. Selain itu memang salah satu sektor perkebunan yang strategis yang ada sebenarnya di kerajaan Firomingga. Fakta yang kedua, di Kabupaten Karimun terdapat salah satu masjid tertua yang mana itu didirikan pada tahun 1823 Masehi atau pada abad ke-19. Lokasinya itu berada di Kecamatan Pulau Guntur, Kabupaten Karimun. Jadi masjid ini bernama Masjid Raya Abdurga
Raja ini merupakan masjid yang didirikan oleh Abdul Ghani, yang merupakan seorang amir di zaman kerajaan Riau ini. Amir itu kalau secara itu jabatannya seorang dengan amat. Salah satu keunikan dari masjid ini adalah masjid ini dibangun oleh arsitektur yang beretnis Tionghoa, yang ia juga mendirikan kelenteng yang lokasinya tidak jauh dari masjid Raya Abdul Ghani ini juga. Masjid ini digunakan oleh masyarakat Karimun, khususnya masyarakat Kecamatan Pulau Buru, kegiatan keagamaan dan sebagainya. Kemudian fakta yang ketiga, terdapat salah satu makam tokoh lain jatuh pada zaman kerajaan Riau ini dulu, yaitu makam Bredel. Badan itu merupakan salah seorang jembatan di zaman kerajaan Riau ini. Karena itu berani dan kekuatan bisa melawan pada satu opak penyambung kalau bahasa lagi yang memegang kedaulatan perairan Riau Inggris. Dia berani menjaga kedaulatan perairan di kerajaan Riau Inggris pada saat ini. Kemudian atas track record rekam jejak yang dia miliki pada zaman kerajaan Riau Inggris, maka kerajaan memberikan negara negara badan kami hari ini badan selalu boleh kan karena ada masalah dari dalam daerah maupun kedua daerah kejahatan sekalipun. Salah satu keunikan dari makam badan Indonesia adalah yaitu panjang yang makam manusia hari ini yaitu panjang 4,2 meter, lebar 6,6 meter. Itu panjang. Ya, jadi panjang yang tidak biasa kalau makam. Kemudian fakta yang keempat adalah ada salah satu kesenian di Kabupaten Karimun, seni tari, yaitu pertama tari jangkung. Tari jangkung ini merupakan ada joget yang berasal dari budaya masyarakat Katulis pada saat itu yang masuk ke wilayah Karimun. Tarian ini awal mulanya merupakan tarian yang menjadi hiburan dari para penanya pasca panen di laut. Namun hari ini tarian ini menjadi tarian adat yang biasanya dilakukan dalam masyarakat dan juga hari ini dalam pernikahan dan lain sebagainya. Ini merupakan tarian yang menjadi budaya kekayaan budaya khususnya masyarakat Melayu. Kemudian fakta yang kedua adalah secara geografis itu merupakan wilayah yang sangat strategis karena ia berada di wilayah lalu lintas perdagangan dunia Selat Malaka dan Singapura. Kawasan Karimun ini diambil oleh dua negara, yaitu negara Singapura dan negara Malaysia. Tentu kondisi geografis demikian menjadi keuntungan tersendiri bagi Kabupaten Karimun untuk bisa mengambil peran dan dampak atas strategisnya wilayah yang dimiliki oleh Kabupaten Karimun. Namun karena keterbatasan kewenangan, keterbatasan kapasitas, dan ketiga keberdayaan pemerintah Kabupaten Karimun, posisi demikian tidak terlalu berefek bagi pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Karimun. Nah, itulah tadi 5 fakta yang bisa saya sampaikan kepada warga RT 141 mengenai Kabupaten Karimun yang merupakan daerah saya juga dari kecil hingga hari ini. Berhubung kita dalam momentum menyambut hari ulang tahun terbentuknya Kabupaten Karimun, dalam kesempatan ini saya ingin memberikan dua catatan
hari ini khususnya untuk mereka yang merasa berwenang terhadap catatan yang saya berikan, itu ini mengenai pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Rembang. Dua catatan yang saya berikan terkait dari masalah yang terjadi di wilayah Kabupaten Rembang. Masalah yang saya lihat dan saya alami sendiri mulai dari saya kecil hingga hari ini. Salah satu masalahnya pertama adalah ada beberapa pembangunan jalan yang kita lihat kualitas atau masa ketahanan dari bangunan tersebut tidak sesuai dengan standarisasi. Bagaimana mungkin pembangunan yang harusnya bisa pembangunan jalan usaha yang harusnya bisa bertahan sama kualitasnya dari awal ia dibangun dalam waktu beberapa tahun ke depan, namun hanya dalam beberapa bulan saja sampai setahun kemudian itu sudah terlalu kerusakan yang harusnya tidak terjadi pada kualitas pembangunan yang diadakan melalui BPD pemerintah. Ya, tentu itu jadi yang sangat disayangkan ketika uang yang dilakukan untuk pembangunan seperti itu banyaknya, namun hanya menghasilkan pembangunan yang sangat tidak berkualitas. Ini uang besar, tentang lebih luas lagi ini menunjukkan uang besar, dan ini menjadi masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang terdampak dari pembangunan yang tidak berkualitas. Tentu ketika kita telusuri apa sebetulnya penyebab kenapa jalan yang dibawa ini tidak berkualitas, atau ada banyak faktor, dan tanpa kita sebutkan pun semua sudah bisa menilai. Ada saya banyak yang tidak. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, itu kan hari ini kita dibegokan dengan salah satu yang sempat menjadi perbincangan yang kita masyarakat mengenai hari video yang menampilkan beberapa anak sekolah yang menyeberang dari satu pulau ke pulau lain sekolahnya, yang menyeberang menggunakan sampan, namun tidak menggunakan pengaman sama sekali, pelampung ataupun yang lainnya. Nah, dimana pada saat itu yang ironisnya adalah kondisi laut angin sangat kencang dan gelombang momentum, sehingga ini sangat membahayakan bagi keselamatan anak-anak tadi. Kemudian video ini juga kita masa atau yang orang-orang yang perlu dilakukan merespon masalah tersebut dengan memberikan lampu kepada anak-anak tersebut, sehingga bisa menjadi pelindung bagi keselamatan mereka. Yang konyolnya dari ini adalah yang kita pikirkan ketika anak-anak menjalankan sekolah menggunakan paham dan menggunakan pengamanan dalam kondisi laut yang demikian baik. Yang kita pikirkan adalah kita ingin mereka beristirahat dengan nyaman dan tidak sampai tidak dalam itu mereka tidak buat terbiasa benar-benar bisa meninggal. Tapi yang kita pikirkan adalah ada modal namun ternyata jawaban atau solusi yang diberikan oleh pemerintah itu adalah dengan memberikan uang. Artinya yang diantisipasi itu adalah ketika dia anak itu bilang dia tidak terjadi, ketika anak itu terjadi dia tidak terjadi. Harusnya yang dipikirkan adalah bagaimana caranya agar terjadi tidak terjadi. Ini sebetulnya sangat menjadi logika berpikir kita sedikit mengatakan bagaimana pemerintah yang mempunyai kewenangan dan anggaran yang begitu lumayan besarnya hanya memberikan solusi dan cara berpikir yang demikian, hal yang pokoknya dan sangat diramis bagi saya secara pribadi. Karena dari dua masalah tadi, saya ingin memberikan dua catatan kepada
Kabupaten Karimun pada pihak mempunyai wewenang terhadap penanganan masalah tersebut, ada pembangunan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Karimun, baik untuk penyelenggara pembangunan hari ini ataupun penyelenggara pembangunan selanjutnya di tahun 2024 dan seterusnya. Catatan yang pertama adalah Kabupaten Karimun itu memerlukan desain pembangunan yang terintegrasi dari wilayah pulau, kecamatan, dan desa. Maksudnya adalah kita jangan hanya membuat pembangunan atau kita harus membagi Kabupaten Karimun itu dalam wilayah pulau, di dalam wilayah kecamatan, dan wilayah desa, kelurahan. Karena karakter wilayah Kabupaten Karimun berbeda dengan wilayah lain yang memang hanya sejarahkan. Mereka tidak memiliki pulau-pulau, sehingga di wilayah kita dalam melakukan atau merumuskan konsep pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Karimun. Gagasan yang masih dibutuhkan tidak hanya melihat Kabupaten Karimun saja, dapat dimasuki berpikir secara delegatif, artinya juga wilayah-wilayah stop pulau yang terintegrasi wilayah kecamatan dan terintegrasi wilayah desa dan kelurahan. Ini adalah salah satu solusi untuk pemerataan dan keadilan pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Karimun. Jadinya setiap wilayah pulau, kecamatan, desa kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Karimun, mereka memiliki gradasi sendiri yang tentu ini tidak lari dari gradasi itu dimiliki oleh mereka secara luas. Contoh misalnya di Pulau Rembut, untuk satu Pulau Rembut yang terdiri dari kecamatan, kita memiliki gradasi sendiri yang kemudian bakal terintegrasi pada wilayah 3 kecamatan yang ada di dalamnya dan terintegrasi kembali ke wilayah dan bangunan yang dilakukan di setiap wilayah yang ada di Kabupaten Karimun yang berada secara jelas dan dapat segera tertutup dari belakang. Karena salah satu masalah dalam pembangunan yang dilakukan pembangunan yang dilakukan dan sulap tidak tampak bagaimana desainnya, tidak tampak bagaimana desainnya. Contoh, misalnya ketika kita ingin berperumahan, tentu kita punya rencana atau bisa kita kemudian ketika rumah itu dibangun, belum selesai rumah itu, tapi dari mulai dari rumahnya itu kita bisa melihat rumah itu bekerja seperti apa. Misalnya P, L, A, dan sebagainya. Walaupun pembangunan itu belum selesai secara sempurna, berbeda negara, yang atap dan sebagainya. Namun kita sudah bisa menilai karena ada desain yang disediakan, kemudian ada fondasi yang dibangun, apa. Nah, begitu saja ketika kita memiliki membangun wilayah pemerintahan yang berarti di sektor teknologi, sektor pendidikan, sektor budaya, ataupun pembangunan yang sifatnya infrastruktur, kita mesti memiliki gradasi dia. Jadi ketika pembangunan belum selesai pun, kita harus lagi sendiri menilai sudah sejauh mana progres pembangunan yang dilakukan di wilayah Kabupaten kalau menggunakan gradasi siapa saja. Oke, memang hari ini melalui undang-undang yang berjalan dan yang menggunakan BPNS pembangunan jangka menengah yaitu selama 5 tahun, pembangunan jangka panjang selama 20 tahun, pembangunan jangka pendek selama 1 tahun. Yang dimana naskah RPJMDes, naskah RPJMDes berbentuk tulisan yang sebetulnya menguatkan berdasarkan pembangunan gambarkan bagaimana pembangunan yang Kabupaten Karimun. Maka itu sangat tidak menggambarkan tentang bagaimana pembangunan Kabupaten Karimun yang kita lakukan hari ke depan. Sehingga dari tadi menjadi solusi untuk melakukan pembangunan Kabupaten
tempat yang harus ditutup. Karena kita ingin Kabupaten Karimun menjadi wilayah yang memang benar-benar terbangun secara baru. Dan kita tidak ingin pembangunan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Karimun itu hanya tentang sulam. Tidak jelas bagaimana arahnya, tidak jelas bagaimana gerak langkah dari tadi itu memperluas karakter dan yang ada di mereka. Jika kita merasakan fungsi atau bisa masukan dan saran terhadap proses pembangunan terjadi. Jika ada yang sesuai itu, kita punya hak dan kita punya dasar dalam memberikan saran dan masukan terhadap pelaksana pembangunan yang dilakukan di Jadi catatan yang pertama. Catatan yang kedua adalah Kabupaten Karimun pasti memberantas mafia-mafia pembangunan yang bermain dalam setiap proyek pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Karimun. Maksudnya adalah orang-orang yang atau yang hanya mengambil untung yang sedikit atau kelompoknya yang mengatasnamakan apapun dalam setiap proyek pembangunan yang dilakukan baik itu yang pembangunan yang sifatnya fisik ataupun sifatnya fisik. Tadi saya sebutkan bagaimana cara ataupun siapa pelakunya. Banyak sekali masyarakat yang sudah paham yang mereka terhadap orang-orang yang hanya mengambil keuntungan pribadi atau proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Kita ingin mafia itu berkelas sehingga bangunan dan belakang itu dapat secara optimal, secara maksimal dan selesaikan sesuai dengan rencana yang sudah proses pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten itu adalah ada beberapa oknum yang saya sebut sebagai mafia yang bermain dalam setiap proyek pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Karimun. Depan tentunya dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Karimun ke depan, pembangunan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Karimun harus mencari dan bersama dengan juga kemajuan wilayah Kabupaten Karimun, kemajuan yang dirasakan oleh semua masyarakat Kabupaten Karimun secara adil dan selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.